Kalau hari ini di dalam kehidupan kita tidak ada satupun jawaban yang kita nantikan bertahun-tahun. Tidak ada satu pengharapan pun yang kita temukan selama bertahun-tahun dari Tuhan. Apakah kita tetap masih mau mencari Dia? Atau karena kita mau mencari Dia karena menunggu mukjizatnya Tuhan ini kapan nih? Kapan nih aku dipromosikan nih? Kapan bisnisku bisa sukses nih? Kapan ekonomiku bisa baik? Kapan keluargaku bisa dipulihkan? Saya nggak anti mukjizat. Saya juga butuh mukjizat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita perlu mukjizat Tuhan. Tapi apakah itu esensi utama kita mencari Tuhan? Saya berdoa pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menyingkapkan pribadinya di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang bulan ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan tentang mencari Tuhan. Katakan bersama saya, mencari Tuhan. Dan hari ini di minggu terakhir bulan Januari saya ingin mengajak kita semua menjawab satu pertanyaan penting di dalam hati kita. Apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa sih sebenarnya yang kita cari? Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sedang mencari sesuatu dalam hidup ini. Kita mencari kebahagiaan. Kita mencari kepuasan. Kita mencari jati diri. Kita mencari hidup yang jauh lebih baik. Kita mencari arti hidup itu sendiri. Tapi izinkan saya bertanya, maukah saudara jawab dengan jujur di dalam hati saudara? Kalau kita datang ke gereja setiap minggunya, sebenarnya kita datang itu cari apa sih? Sebenarnya kita datang mencari Yesus atau kita datang mencari sesuatu dari Yesus? Pertanyaan ini bukan hanya apakah kita mencari Tuhan. Tapi apa yang sebenarnya kita cari dari Tuhan itu sendiri. Kita datang ke gereja ini untuk apa? Kita datang mencari Yesus untuk apa? Dan waktu saya merenungkan ini, saya menemukan satu pertanyaan. Dan saya menemukan jawaban. Dan inilah yang Yesus ajarkan dengan sangat jelas di dalam Injil Yohanes pasal 6. Izinkan saya memulai dengan memberikan sedikit overview singkat. Apa yang menjadi cerita utuh dan satu benang merah dari Yohanes 6 ini.
Kita nggak perlu baca semua, karena ayatnya cukup panjang. Nanti saudara boleh baca di rumah, saudara boleh merenungkan di rumah. Saudara, di Yohanes 6, pasal 6 dimulai dengan satu pemandangan yang luar biasa. Di mana Yesus berada pada saat itu di tepi danau Galilea. Dan pada saat itu, ribuan orang mengikuti dia. Pertanyaannya, kenapa mereka mengikuti Yesus? Waktu saya baca ini, itu bertanya dalam hati saya. Kenapa mereka harus ikut Yesus? Kenapa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia? Ternyata saya menemukan. Karena mereka melihat banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Di mana mereka melihat orang sakit disembuhkan. Mereka melihat hal-hal yang mustahil terjadi. Di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Suatu hari orang banyak, mereka lapar. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia mengucap syukur. Lalu membagikan kepada semua orang banyak itu. Dan semua orang banyak itu makan sampai kenyang. Katakan bersama saya, makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya 12 bakul penuh. Dan apa yang mereka lihat dari yang Yesus lakukan? Orang banyak kagum, terpesona dengan mukjizat yang Yesus lakukan. Dan mereka berkata, ini benar-benar nabi yang dijanjikan. Waktu mereka melihat mukjizat itu, mereka berkata, ini nabi. Dan mereka ingin menjadikan dia Tuhan. Tapi di ayat berikutnya kalau kita baca, Yesus menyingkir. Yesus menyingkir sendirian ke gunung. Kalau kita baca di Yohanes, kita baca lagi ayat selanjutnya. Ada mukjizat lagi yang Yesus lakukan. Di mana Yesus berjalan di atas air. Dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, saudara baca. Pada malam hari murid-murid Yesus menyeberangi danau, tiba-tiba angin kencang, ada badai ombak. Murid-murid Yesus ketakutan. Dan di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kegelapan, mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Mungkin awal-awal mereka pikir itu hantu. Tapi Yesus berkata, jangan takut, tenanglah, ini aku. Apa yang mereka lihat? Sesuatu yang mustahil terjadi. Saya sedikit cerita gambaran besarnya. Nanti saudara baca di rumah ya. Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Orang banyak mencari Yesus. Dikatakan di keesokan harinya orang banyak itu mencari dan menyadari Yesus sudah gak ada di situ. Lalu mereka naik perahu. Mereka menyeberangi dan menuju ke Kapernaum. Akhirnya mereka menemukan Yesus. Tapi yang menariknya pada saat itu, apa yang Yesus katakan? Kamu mencari aku karena kamu gak ngerti siapa aku. Kamu cari aku bukan karena kamu cari pribadiku. Tapi karena kemarin kamu kenyang dengan roti yang kamu makan itu. Saudara sudah mulai melihat ya. Apa sih yang kita cari sebenarnya dari Tuhan itu? Waktu saya merenungkan ini, saya bilang, wow. Ternyata tanpa kita sadari, kita itu sama seperti orang-orang Yahudi itu. Kita berusaha mencari Yesus. Tapi kita gak ngerti kenapa kita cari dia. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, Yesus berkata, ngapain kamu cari aku?
roti yang kamu makan itu. Akulah roti hidup itu. Bukan roti yang membuat perutmu kenyang, maksudnya itu kata Yesus kepada mereka. Tapi akulah roti yang memberikan kamu hidup kekal itu. Tapi mereka gak ngerti. Bahkan waktu Yesus berkata begitu, mereka mulai gak suka. Kenapa mereka gak suka? Karena gak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Saudara waktu datang ke gereja setiap minggunya, saudara taruh ekspektasi pasti kan? Pertanyaan waktu ekspektasi yang saudara taruh itu gak terjawab. Kira-kira apakah saudara tetap masih mau bergairah? Kita datang ke gereja sebenarnya kita cari apa? Kita cari pertunjukan gerejanya. Kita datang ke gereja kita mau cari apa? Kita mau cari suasana gedung gereja yang bagus. Saya nggak anti suasana gedung gereja yang bagus. Kita perlu create itu. Karena orang dunia bisa lakukan itu jauh lebih baik. Kenapa kita anak Tuhan tidak bisa jakukan itu jauh lebih baik? Tapi apakah itu esensinya kita cari Tuhan? Kita cari Tuhan karena kita mau datang ke gereja, kita mau lihat karena pertunjukan praise and worship-nya yang, dan kita nggak bisa pungkiri kalau kita undang artis rohani, kalau saudara tahu artis rohani ya, gereja itu bisa penuh loh. Pertanyaannya, orang-orang yang datang pada saat itu carinya apa? Itu yang Yesus marah pada saat itu. Kamu cari, bukan cari aku sebenarnya. Kamu cari roti. Kamu cari berkat. Kamu cari mukjizat. Yesus bilang itu adalah berkat yang fana. Kapan aja bisa lenyap. Aku ini loh roti hidup. Kalau saudara baca lagi di Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Saudara bisa melihat di situ dan saudara bisa temukan di situ. Ada sesuatu kegelisahan hati dari Yesus melihat orang-orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 saudara bisa temukan di situ. Saudara bisa baca di situ. Lalu Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Di sini menariknya. Mendengar itu orang banyak mulai gak nyaman. Karena mereka menganggap pengajaran Yesus terlalu keras. Tidak seperti yang mereka harapkan. Dan Alkitab mencatat satu kalimat menyedihkan. Apa yang menyedihkan? Mulai saat itu banyak murid mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti Dia. Dan tinggal 12 murid. Dan Yesus menoleh kepada mereka dan bertanya, apakah kamu gak mau pergi juga? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Saudara datang ke gereja setiap minggunya. Dan setiap minggunya saudara dengar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu menyentuh jiwa saudara. Menyadarkan saudara akan dosa setiap kita. Dan saudara merasa bahwa gereja ini terlalu menghakimi. Gak penuh kasih karunia. Saudara mau tahu, kasih karunia itu bukan membuat kita makin suka akan dosa,
Tapi kasih karunia itu menyadarkan kita untuk jauh dari dosa. Pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen yang seperti apa? Apakah kita menjadi orang Kristen yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus waktu perkataan itu keras? Dia pergi meninggalkan Yesus. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Karena gak nyaman buat mereka. Saudara tahu? Ada yang kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya baik buat saudara. Supaya saudara sadar untuk menjauhi dosa. Tapi terkadang kita masih suka akan dosa. Makanya kita gak suka kebenaran firman Tuhan itu. Saudara boleh baca ya sampai rumah ya. Saudara renungkan itu. Saya itu sebenarnya seperti apa sih kalau cari Yesus? Apakah saya seperti yang di dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 71. Di mana Yesus menjawab, Tuhan, kepada siapa aku akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dari sini saya belajar dalam Yohanes 6 mengajarkan saya satu hal. Ternyata banyak orang mencari Yesus tapi hanya sedikit yang benar-benar menginginkan Yesus itu sendiri. Saudara bisa hitung presentasinya ya, dari 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung dari perempuan dan anak-anak, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Tinggal 12. Wow, menyedihkan. Yesus saja diperlakukan seperti itu. Kalau kita nggak ngerti esensi kekristenan, kita datang ke gereja, kita berusaha cari gereja yang sempurna, kita berusaha cari pengkhotbah yang sempurna, kita berusaha cari gembala yang sempurna, kita berusaha cari gereja yang bisa menyenangkan hatiku, kita berusaha cari gembala yang bisa memenuhi kebutuhanku. Dan pada saat yang sama, apa yang saudara cari nggak ditemukan, saudara akan kecewa, saudara akan kelelahan. Di gereja ini kita nggak bangun menyenangkan hati manusia, yang kita bangun menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus akui, kita pemimpin nggak bisa menyenangkan semua orang. Saudara, kalau saudara baca selanjutnya, Yesus berkata lagi sama murid-muridnya yang 12 itu, kamu gak pergi juga ikut mereka? Tahu gak saudara, waktu saya baca itu, saya salut loh sama Yesus. Wow, harusnya Yesus sedih ya, ditinggalkan orang banyak itu. Kalau kita dalam konteks gereja, harusnya gereja sedih ya, ditinggalkan banyak jemaat. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Kamu gak pergi juga sama seperti mereka? Dan saya menemukan, Yesus itu gak nyari pengikut. Yesus cari murid. Karena hanya murid yang mau bertahan. Kalau cari pengikut gampang. Gereja kalau mau cari pengikut gampang. Bangun aja gedung gereja yang keren. Undang aja artis-artis. Gereja itu bisa penuh. Tapi pertanyaannya, gereja itu penuh dengan pengikut atau penuh dengan murid? Dan hari ini kita akan belajar dari Yohanes 6 ini. Kita nggak baca semua, saya akan lompat-lompat ayat yang akan saya bagikan kepada saudara. Tapi minimal saudara bisa dapat gambaran ya. Dari Yohanes 6 ini ya, dapat gambaran utuhnya ya. Dan kita akan belajar pada hari ini, ada tipe orang mencari Tuhan. Yang pertama, orang mencari Tuhan karena mukjizat. Dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat apa? Mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit.
Saudara, izinkan saya bertanya, kalau hari ini di dalam kehidupan kita tidak ada satupun jawaban yang kita nantikan bertahun-tahun. Tidak ada satu pengharapan pun yang kita temukan selama bertahun-tahun dari Tuhan. Apakah kita tetap masih mau mencari Dia? Atau karena kita mau mencari Dia karena menunggu mukjizatnya Tuhan ini kapan nih? Kapan nih aku dipromosikan nih? Kapan bisnisku bisa sukses nih? Kapan ekonomiku bisa baik nih? Kapan keluargaku bisa dipulihkan? Saya nggak anti mukjizat. Saya juga butuh mukjizat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita perlu mukjizat Tuhan. Tapi apakah itu esensi utama kita mencari Tuhan? Realita zaman sekarang adalah banyak orang Kristen tanpa sadar berubah menjadi orang Kristen yang konsumen rohani. Banyak orang datang ke gereja mencari sesuatu tapi belum tentu mencari Tuhan. Itulah yang terjadi dalam Yohanes 6 ayat 2. Alkitab berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat tanda mukjizat, penyembuhan yang diadakannya. Mereka mengikuti Yesus, tapi motivasinya adalah mukjizat. Tujuannya utamanya adalah mukjizat, bukan pribadinya. Tipe orang yang mencari Tuhan karena mukjizat ini adalah tipe orang yang mengagumi Yesus, hanya sebatas mengagumi Yesus saja. Hanya sebatas mengagumi dengan apa yang Yesus lakukan. Bukan karena siapa Yesus itu. Saya enggak anti mukjizat. Karena pada faktanya banyak dari kita memulai perjalanan iman kita ketika kita sedang butuh sesuatu dan Tuhan menjawab sesuatu itu melalui mukjizat. Saya enggak anti mukjizat. Karena pada faktanya di antara kita pasti memulai sesuatu. Mukjizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu terus yang kita kejar? Mukjizat itu bukan tujuan akhir mengikuti Yesus. Katakan bersama saya, mukjizat bukan akhir tujuan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu yang kita kejar bukan terobosannya. Bukan soal jawaban doa kita. Saudara boleh catat ini. Mukjizat bisa membawa kita kepada Yesus, tapi mukjizat tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan Yesus. Wow. Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Orang-orang kagum dengan apa yang dia kerjakan. Terkesima. Kemanapun Yesus pergi mereka ikut. Pertanyaannya. Orang banyak ikut Yesus bagus gak? Bagus gak? Gereja ini kalau rame bagus gak? Bagus. Kita semua pemimpin happy kalau gereja ini penuh dengan orang-orang. Tapi kalau gereja ini penuh hanya dengan pengikut, gereja ini gak memuridkan. Pada saat itu orang banyak mengikuti Yesus bukan karena ingin mengenal Dia, melainkan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Dia. Dan seringkali terjadi di dalam kekristenan kita hari-hari ini. Kita semua bisa semangat ikut Tuhan. Datang ke gereja setiap minggunya. Kita kagum dengan event-event gereja yang dilakukan. KKR bisa penuh. Kita terpesona dengan nubuatan-nubuatan dari hamba Tuhan. Saya enggak anti nubuatan. Kita terpesona dengan kuasa-kuasa yang terjadi. Tapi apakah itu esensinya? Saya enggak anti itu semua. Karena di dalam perjalanan hidup saya,
perjalanan iman saya. Ada nubuatan-nubuatan yang digenapi. Saya nggak anti itu. Ada mukjizat-mukjizat terjadi dalam kehidupan saya. Tapi apakah itu esensi kita sebagai orang Kristen? Seperti yang dilakukan orang-orang mengikuti Yesus ini. Di dalam Yohanes 6. Mukjizat itu hanya tanda, katakan bersama saya, tanda. Mukjizat adalah tanda. Hanya tanda. Tanda selalu menunjukkan kepada sesuatu. Tanda itu bukan tujuan akhir, katakan bersama saya, tanda bukan tujuan akhir. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau saudara keluar dari gereja ini dan saudara keliling mall, saudara akan melihat tanda. Saya kasih contoh. Di dalam mall ini ada banyak tanda toilet. Pertanyaannya, apakah saudara akan buang air di tandanya itu? Atau saudara akan buang air di toiletnya? Di toiletnya tentu kan? Kalau saudara buang air di tandanya, saudara bukan hanya cuma dianggap salah, aneh sama orang. Tapi saudara akan ditangkap sama security. Betul enggak? Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa tanda itu bukan tujuan. Tanda itu hanya tanda. Begitu juga dengan mukjizat. Jangan berhenti jadi orang Kristen. Hanya kejar tandanya. Mukjizat bisa membuat orang kagum. Tapi hanya Yesus yang bisa mengubah hidup orang. Yang mau kita kejar kekaguman kita akan Kristus atau perubahan hidup kita. Banyak hari-hari ini orang Kristen berhenti di tanda. Mereka puas dengan tanda, mereka puas dengan mukjizat, tapi tidak pernah masuk ke dalam relasi dengan Tuhan. Padahal mukjizat memberikan 5.000 orang makan bukan destinasi utamanya Tuhan loh. Yesus melakukan itu supaya Yesus membuat para orang-orang yang ikut dia itu ngerti bahwa siapa yang bikin ini. Jadi mukjizat itu bukan tujuan akhir. Mukjizat itu hanya tanda, katakan bersama saya tanda. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen kita jangan hanya berhenti pada tanda. Katakan bersama saya nggak mau berhenti dalam tanda. Biarlah mukjizat itu membawa kita jauh lebih dalam, yaitu mengenal pribadinya. Mukjizat itu yang mendorong kita jauh lebih suka dekat dengan hadiratnya. Biarlah mukjizat itu yang terjadi dalam kehidupan kita bisa membawa kita jauh lebih melekat dengan pribadinya. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya mencari mukjizat dan kita tidak pernah ngerti untuk apa mukjizat itu dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang gagal paham. Karena setiap mukjizat yang Tuhan berikan ada tujuannya. Kemarin Pastor Nancy bagikan, ada mukjizat terjadi. Bagaimana Yohanes bisa ada? Ada tujuannya. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara terima mukjizat dari Tuhan, saudara perlu tanya, maksud Tuhan apa? Kasih aku tanda supaya aku ngerti mukjizat ini untuk apa. Jangan gagal paham. Katakan bersama saya, jangan gagal paham. Mukjizat bisa membuat orang kagum, tapi hanya Yesus yang bisa mengubah hidup orang. Iman yang dibangun di atas mukjizat akan runtuh ketika mukjizat itu berhenti. Wow. Saudara,
Orang Indonesia ini terkenal dengan satu hal. Saudara tahu? FOMO. Apalagi orang Balikpapan. Takut ketinggalan tren. Kita masih ingat pada zaman pandemi. Orang suka dengan merawat bunga. Siapa yang pernah merawat bunga? Pada zaman pandemi. Mengganti kesibukannya merawat bunga. Setelah selesai, orang rame-rame beli sepedaan. Bahkan ada saya dengar cerita dengan beberapa orang, dia beli sepeda dan setelah selesai masa pandeminya, sepedanya dijual. Udah gak ada lagi sepedanya. Kenapa mereka lakukan itu? Pertanyaannya. Karena memang pada dasarnya kita suka dengan tren. Tapi masalahnya, tren tidak bisa membawa kita tahan lama. Tren akan membuat kita bosan, capek. Terutama kalau kita nggak ngerti kenapa kita lakukan itu. Begitu juga dengan perjalanan iman kita bersama dengan Yesus. Kalau iman kita hanya ikut tren saja. Lagi tren di gereja sebelah penuh. Lagi tren di gereja sebelah kuasa Tuhan terjadi terus manifestasi. Lagi tren di gereja sebelah artis terus datang. Saya nggak anti itu semua ya. Kita harus support dengan gereja-gereja seperti itu. Tapi pertanyaannya, kita datang karena trennya atau karena pribadinya? Saudara boleh catat ini, iman yang hanya ikut arus tidak akan bertahan lama. Ketika arus itu berubah. Kita akan kelelahan. Kalau kita ikut Yesus hanya kejar mukjizatnya. Pada saat mukjizat itu enggak terjadi, kita akan capek. Tapi kalau kita ngerti kita ikut Yesus karena apa? Sekalipun mukjizat itu enggak terjadi, sekalipun doa itu enggak dijawab, sekalipun tidak ada tanda-tanda pengharapan dalam kehidupan kita, enggak membuat kita lelah mengejar dan mencari Tuhan. Katakan amin. Poin yang kedua yang mau saya bagikan. Tipe. Kenapa? Kenapa sih? Apa sih yang kita cari? Dari Tuhan itu apa sih? Yang kedua adalah banyak orang mengalami mukjizat tapi tidak mau kebenarannya. Orang suka dengan mukjizatnya tapi nggak suka dengan kebenaran firman Tuhannya. Saudara tahu, ada perbedaan besar antara melihat mukjizat dan mengalami mukjizat. Banyak orang melihat mukjizat tapi tidak semua mengalami mukjizat. Mukjizat bisa membuat orang datang kepada Yesus, yes, saya setuju. Tapi hanya hubungan yang membuat orang tetap tinggal bersama Yesus. Pertanyaannya hari ini, bukan apakah Tuhan sanggup bikin mukjizat. Kita nggak perlu tanya Tuhan sanggup bikin mukjizat apa enggak. Apakah, pertanyaannya adalah, apakah kita tetap sanggup ikut Tuhan sekalipun mukjizat itu enggak ada. Ada satu tipe orang yang bukan hanya mencari Tuhan. Atau orang yang hanya menonton mukjizat. Tapi hari ini yang kedua, kita akan melihat bagaimana orang mengalami mukjizat itu sendiri. Tapi mereka gak suka kebenarannya. Saudara tahu? Saudara pernah baca firman Tuhan di mana Tuhan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh berjalan? Saudara tahu pada saat Tuhan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, yang mengalami mukjizat, orang yang disembuhkan atau orang-orang yang di sekitar dia? Orang yang disembuhkan kan? Yang di sekitar dia hanya melihat apa? Mukjizatnya. Enggak semua orang ngalamin itu kan? Tapi menariknya di dalam Yohanes 6 ini, kita melihat berbondong-bondong orang, 5.000 laki-laki. Tidak dihitung perempuan dan anak-anaknya. Bukan hanya satu orang yang mengalami mukjizat. Siapa yang mengalami mukjizat? Semua mengalami mukjizat.
Banyak orang alami mukjizat. Tapi saudara temukan endingnya. Sisa berapa yang alami mukjizat itu? Wow. Mukjizat yang dialami orang banyak di dalam Yohanes 6 itu membuat saya pada saat saya baca, wow. Wow. Yesus aja ditinggalin orang banyak. Bayangkan kita menjadi orang Kristen kalau nggak ngerti kekristenan, esensi kekristenan, kenapa kita mencari Tuhan. Bisa jadi kita sama seperti orang-orang banyak itu. Meninggalkan gereja Tuhan. Kemarin saya baru posting di grup para pastor. Saya sedih waktu saya baca. Di Jerman, gedung gereja dialihfungsikan. Kenapa? Karena sudah tidak ada jemaatnya. Kemana itu jemaatnya? Waktu saya baca itu, saya ingat ayat ini. Apakah jemaat itu sama seperti orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus itu? Waktu mereka nggak menemukan jawaban dalam Tuhan, mereka nggak menemukan tanda-tanda mukjizat, mereka nggak melihat tanda-tanda pengharapan dalam kehidupannya, mereka pergi meninggalkan gereja Tuhan. Saya ulangi lagi pernyataan tadi. Jangan tanya apakah Yesus sanggup bikin mukjizat. Tapi tanya dalam diri kita, apakah kita sanggup tetap bertahan bersama Yesus sekalipun mukjizat itu tidak tergenapi. Amin. Saudara boleh catat ini, Yesus tidak pernah menjadikan mukjizat sebagai tujuan akhir. Yesus tidak pernah menjadikan mukjizat sebagai tujuan akhir. Mukjizat itu bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena kalau kita berhenti hanya di mukjizat, kita bisa gagal paham. Kita bisa menikmati berkatnya, tapi kita lupa sumber berkatnya. Kalau kita jadi orang Kristen hanya fokus kepada mukjizatnya, kita bisa cari Tuhan. Bukan karena siapa Tuhan. Tapi kita cari Tuhan. Apa yang bisa Tuhan berikan untuk aku? Dan kita bisa jadikan Tuhan hanya sarana kalau kita perlu sesuatu. Kita enggak menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat. Banyak banget berarti mukjizat yang dibikin ya. Tapi enggak dicatat tuh. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Supaya kamu percaya. Artinya apa? Mukjizat itu sebagai sarana yang membawa kita, membantu kita supaya kita bisa lebih percaya kepada Kristus. Tetapi mukjizat itu bukanlah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Bahwa supaya kita mengenal Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, dan supaya kita tahu bahwa oleh iman kita memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Tanda mukjizat itu supaya kita bisa lebih percaya kepada Yesus. Bahwa kita mengenal Dia sebagai Mesias. Artinya apa saudara? Mukjizat itu menolong kita percaya. Katakan bersama saya, mukjizat menolong saya untuk lebih percaya. Tapi iman percaya dan keterhubungan kita dengan Tuhan akan membawa kita tetap tinggal di dalam Yesus. Karena itu, GKS Balikpapan, anak-anak Tuhan, jangan kecanduan mukjizatnya. Tapi kecanduanlah pribadinya. Saya sedikit sharing, izinkan saya sedikit sharing.
Sebelum saya bertobat, kata kecanduan itu saudara mesti dapat maknanya. Saya ini kecanduan suka banget narkoba, suka banget alkohol. Karena saking kecanduannya saya, saudara tahu, saya akan mengusahakan apa saja untuk mendapatkan itu. Bahkan saya rela menghabiskan uang di kantong saya. Bahkan apa yang saya punyai, saya jual untuk apa? Mendapatkan itu. Karena kenapa? Saya kecanduan. Saya kecanduan dengan itu semua. Nah pertanyaannya kita, apakah kita membangun rasa kecanduan akan pribadi Tuhan? Waktu saya mengalami pertobatan, saya radikal bertobat. Detik saat itu, saya meninggalkan semua kebiasaan buruk saya. Saya benar-benar berhenti. Dan mulai saya ngerti, ternyata konteks kecanduan gak bisa kita anggap konteksnya negatif. Kita bisa bawa konteks kecanduan dengan positif. Hari ini saya kecanduan akan kasih Kristus. Bahkan di dalam saat-saat saya sendiri, saya bisa nangis seperti orang yang lagi ngapa-ngapain, saya bisa nangis. Nangisnya bukan karena saya lagi sedih, karena saya lagi ngalamin pergumulan, enggak. Saya nangis karena saya, Tuhan kenapa sih Tuhan, saya ini sebenarnya sampah. Tapi kenapa Engkau pilih saya? Ada yang jauh lebih baik. Ada yang jauh lebih, menurut saya dia sempurna. Kenapa Tuhan harus pilih saya? Hari ini kita datang ke gereja. Kita datang karena apa? Apa bahayanya jika kita fokusnya hanya pada mukjizat? Di dalam Yohanes 6 ayat 60, 61 nanti kita lompat nanti ayat 66 saya bacakan buat saudara. Kita akan temukan ini. Apa bahayanya kalau kita fokus hanya pada mukjizat? Kalau kita menjadi orang Kristen yang fokusnya pada mukjizat. Kecanduan mukjizat. Saya enggak anti mukjizat ya, jangan salah, jangan plesetin ya. Saya enggak anti itu. Yohanes 6 ayat 60 sampai 61, kita akan lompat ke ayat 66. Firman Tuhan berkata, sesudah mendengar semua itu banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Ayat 66, firman Tuhan berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Ini bahayanya kalau kita kecanduan dengan mukjizatnya. Waktu kebenaran disampaikan, mengguncangkan jiwa kita. Kita mulai merasa gak nyaman. Kita mulai merasa, ini gereja jahat. Ini pemimpinku jahat. Saudara boleh catat ini, iman sejati bukan diuji saat kita diberkati. Tapi saat berkat jasmani itu tidak ada. Apakah kita tetap setia? Kenapa? Dan kita ngerti kita kenapa cari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid itu, apakah kamu gak mau pergi juga? Wow. Saya ulangi sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan di awal. Dari sini kita belajar, Yesus gak ngumpulin pengikut. Yang Yesus kumpulin murid. Apakah kita Kristen sebagai Kristen yang ikut-ikutan, atau kita
sebagai orang Kristen yang sebagai murid. Saudara tahu, dimuridkan itu enggak enak. Karena ada dosa yang kita rasa masih kita sukai. Tapi di situ kita ditegur. Itu enggak enak. Hari ini pertanyaannya, perenungan buat kita. Kalau firman Tuhan menegur dosa kita. Kalau kebenaran terasa keras buat kita. Apakah kita akan tetap tinggal? Dan kita terus mencari Dia. Dan kita terus pergi ikut kemana Yesus pergi. Amin. Saudara boleh catat ini. Iman sejati bukanlah mengerti semuanya dulu, baru kita mengikut Yesus. Tetapi tetap tinggal bersama Yesus meskipun belum mengerti semuanya. Kadang-kadang ada delay di dalam mukjizat yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semalam saya baru sharing dengan seseorang. Saya nggak perlu sebut namanya. Tapi seseorang ini memberkati hidup saya dengan sharingnya. Di dalam perjalanan iman mereka. Mereka di awal hidupnya baik-baik saja berkecukupan. Apa yang tidak dimiliki orang lain, dia sudah miliki. Tapi di satu titik Tuhan bikin dia nol. Dan di dalam perjalanannya, dia berusaha untuk membangkitkan keadaannya kembali. Tapi rasanya lama, enggak terjadi. Bahkan ada satu cerita di mana satu kali anaknya harus daftar kuliah. Kalau tidak salah harus masuk kuliah. Dan pada saat yang sama istrinya telepon kabarin dia pada suaminya. Pak, udah waktunya bayar kuliah. Sang suami hanya bilang, berdoa ya. Enggak lama dapat kabar. Sudah ditransfer. Langsung bayar ya. Istrinya kaget. Kenapa? Kok bisa ada uang? Karena nilai untuk bayar kuliahnya itu cukup gede. Dan suaminya cerita. Ternyata suaminya di dalam masa kerjanya. Ada fee yang harus dia terima. Tapi beberapa kali fee itu mau keluar tertunda, mau keluar tertunda, mau keluar tertunda, mau keluar tertunda. Sampai satu titik pada saat itu dia ngomong sama pemimpinnya, fee-ku gimana? Dan pada saat itu fee-nya keluar. Saudara tahu? Ada delay yang rasanya kita itu, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita rasanya gak enak. Rasanya kok Tuhan jahat, kok Tuhan gak peduli sama aku. Kok Tuhan gak ngerti kondisi aku. Tapi ternyata delay yang Tuhan berikan itu sebenarnya ada tujuan. Bayangkan kalau fee-nya itu keluar di awal. Mungkin anaknya gak kuliah sampai hari ini. Waktu saya dengar sharing itu, saya tangkap dengan iman. Yes, amin. Karena saya sebentar lagi masuk dalam masa-masa itu. Sebentar lagi anak saya kuliah. Biaya kuliah itu gak mudah. Yes, kami punya tabungan. Tapi apakah tabungan itu bisa cukup nantinya? Kita gak tahu. Tapi saya waktu dengar cerita itu menginspirasi saya. Kesaksiannya, mukjizatnya terjadi. Poin yang ketiga. Belajarlah untuk mencari Yesus lebih dari mukjizat. Belajarlah mencari Yesus lebih daripada mukjizat. Saudara harus ngerti bahwa Tuhan itu gak pernah larang kita. Waktu kita datang kepada Dia, kita minta mukjizatnya. Kita datang kepada Tuhan.
Kita berdoa akan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan gak pernah larang itu. Ya karena Tuhan happy. Tuhan suka kalau kita datang dengan kerendahan hati kita, kita mengakui dengan ketulusan kita bahwa ada satu kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya buat kita, jangan berhenti di sana. Karena mukjizat itu hanya tanda. Katakan bersama saya tanda. Jangan berhenti di tanda toiletnya. Tapi temukan toiletnya. Jangan berhenti pada tanda mukjizatnya. Tapi temukan pribadinya. Di dalam Yohanes 6 kita melihat sesuatu yang sangat transparan Yesus ajarkan. Yang menyadarkan kepada kita. Sebenarnya apa sih yang kita cari dari Yesus itu? Apakah kita cari Yesus karena mukjizatnya? Atau kita cari pribadinya? Karena kalau kita cari Yesus karena dasarnya kita cari pribadinya. Pribadinya lah yang akan membentuk kita. Mentransformasi hidup kita. Saudara tahu, mukjizat itu sifatnya sementara. Tapi Yesus, dia adalah pribadi yang kekal. Yang hidup di dalam diri kita. Saudara tahu Lazarus dibangkitkan dari kematiannya? Ngalami mukjizat ya? Pertanyaannya, Lazarus mati lagi ya? Dia gak hidup kekal selama-lamanya kan? Apakah kita akan menjadi orang Kristen yang seperti itu? Yang mau hanya cari mukjizatnya. Kita datang ke gereja hanya mau yang senang-senang saja yang menang hatiku. Hari ini khotbahnya kurang oke. Bicara banyak mukjizat, namparin saya aja dari tadi. Hari ini worshipnya kurang angkat. Hari ini datang asernya kurang senyum. Hari ini datang greeternya kurang ramah. Hari ini datang ke gereja, entar LED-nya mati, entar LED-nya hidup. Saudara datang ke gereja mau cari apa? Mau cari kesalahan orang? Atau mau cari pribadi Yesus? Kalau saudara mau datang ke gereja cari kesalahan orang, gak perlu datang ke gereja. Di luar gereja juga banyak orang bersalah. Amin. Saya berdoa. Hari ini waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan, itu bukan aja di pengetahuan kita yang menyadarkan kita. Tapi hari ini Tuhan sedang mengundang setiap kita, mengajak setiap kita untuk ngerti menjadi orang Kristen yang bukan hanya mencari mukjizatnya, bukan hanya cari tangan Tuhan, berkatnya, tapi kita mencari hatinya Tuhan. Hari ini kita mulai merubah cara kita sebagai orang Kristen. Dari kita mengejar berkatnya menjadi mengejar pribadinya. Di mana kita mau mengenal lebih dia lebih dalam lagi. Semalam saya khotbah dalam sebuah ibadah di tempat ini dari perusahaan Pertamina. Saya katakan, banyak orang Kristen berhenti di titik percaya Tuhan aja. Tapi mereka gak mau mengikut Tuhan. Saya bilang, seringkali banyak orang Kristen merasa Tuhan gak pernah hadir di tengah-tengah dia. Tapi ternyata yang seringkali terjadi adalah
kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh hadir selalu bersama-sama dengan kita. GKS Balikpapan, hari ini maukah kita menjadi sebagai seorang Kristen di mana kita ngerti bahwa iman sejati bukanlah iman yang tinggal karena mukjizat, tapi iman yang tetap tinggal meskipun mukjizat tidak terjadi. Amin.